Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari Prodi PGSD 1C akan menyampaikan materi mengenai pemahaman pribadi siswa untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Citra Karisma Islami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rian Sukma Maulana. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani. Perkenalkan, nama saya Sinti Salvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya, pengertian dalam pemahaman pribadi siswa. Psikologi pendidikan merupakan salah satu bidang dalam lingkup ilmu pendidikan yang perlu dipelajari oleh calon guru atau oleh guru umumnya dalam rangka meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Kependidikan titik bahan studi psikologi pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi psikologi. Pendidikan di sekolah menyangkut pendayagunaan dalam rangka belajar dan mengajar selaku tenaga pendidikan yang profesional, mendorong studi secara lebih mendalam dan luas tentang berbagai ilmu yang bersifat menunjang. Pelaksanaan proses pendidikan dan berguna sebagai dasar yang penting dalam rangka desain dan pelaksanaan penelitian pendidikan. Psikologi pendidikan sangat relevan dengan pelaksanaan peran dan tugas guru di sekolah, yakni mempersiapkan kondisi dan lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan yang pada gilirannya untuk mengubah tingkah lakunya. Peran guru adalah membantu para siswa mengubah tingkah lakunya sesuai dengan arah yang diinginkan Dalam hal ini terdapat 2 faktor utama, yakni proses dalam kurung perubahan tingkah laku arah yang diinginkan secara khusus yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Menurut Philip R.E. Ferguson, pada hakikatnya perbedaan individu adalah perbedaan dalam kesiapan belajar. Anak-anak yang masuk sekolah masing-masing memiliki tingkat kecerdasan, perhatian, dan pengetahuan yang berbeda. Masalahnya adalah bagaimana cara yang patut diberikan kepada mereka agar tercapainya perkembangan secara optimal bagi tiap individu sesuai dengan kapasitas dan kecenderungan mental mereka. Pendidikan yang menyesuaikan diri pada kehidupan adalah pendidikan yang bertujuan mempersiapkan para remaja menjadi warga negara yang demokratis, yang dapat memberikan kepuasan kepada dirinya dan menguntungkan masyarakat umat. Mencakup segi etika, moral, fisik, mental, emosional, dan kepuasan personal yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya untuk berkembang secara maksimal. Setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya, baik kesiapan belajar, potensi karakter, kecerdasan, maupun pengetahuan titik-titik. Oleh karena itu, pendidikan bukan semata untuk mengembangkan individu, melainkan juga individu dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan harus disesuaikan dengan kapasitas seseorang dan kecenderungan mental yang pelaksanaannya melalui sistem kelompok. Adapun hal-hal yang harus dipahami oleh pendidik atau guru yaitu pada siswa, yaitu 1. Identitas diri, yaitu berbagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan dirinya. 2. Kondisi jasmani dan kesehatannya. 3. Kapasitas pengetahuan siswa. 4. Sikap, watak, dan minat. 5. Hobi siswa. 6. Kekurangan dan kelebihan siswa. 7. Latar belakang siswa atau lingkungan tempat tinggal siswa. Dengan mengetahui dan memahami aspek di atas, guru atau pendidik dapat menyiapkan dan menyampaikan tugas dan latihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan tahapan perkembangan siswa. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Penjelasan selanjutnya mengenai tujuan dan kegunaan pemahaman pribadi siswa. Tujuan dan kegunaan pemahaman pribadi siswa
ada 4. Yang pertama, agar para pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi dengan baik. Yang kedua, guru dapat menyiapkan dan menyampaikan pelajaran, tugas, dan latihan yang disesuaikan kemampuan dan perkembangan siswa. Yang ketiga, dapat menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individual siswa. Yang keempat, agar guru dapat mengetahui gambaran atau konsep tentang dirinya. Selanjutnya, penjelasan mengenai aspek-aspek yang dipahami dan teknik-teknik pemahaman. 1. Aspek-aspek yang dipahami. Ada 2 komponen tentang kepribadian, yaitu komponen fisik atau jasmaninya dan psikis atau batinnya. Kedua komponen ini meliputi banyak aspek yang dapat dikelompokkan atas 4 aspek utama, yaitu aspek intelektual, yaitu aspek yang mencakup kecerdasan, bakat, kecakapan, hasil belajar, dan kreativitas. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial yaitu aspek yang mencakup hubungan peserta didik dengan lingkungannya atau cara berinteraksi peserta didik dengan lingkungannya. Yang ketiga, aspek bahasa. Aspek bahasa yaitu di mana keterampilan siswa dalam berbahasa seperti keterampilan dalam berbicara dengan orang lain dan lain sebagainya. Yang keempat, aspek emosi dan moral. Yang kelima, aspek psikomotor. Aspek psikomotor yaitu berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilannya dalam praktik. Mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotorik itu yang berorientasi pada reaksi-reaksi fisik atau keterampilan. Selanjutnya mengenai teknik-teknik pemahaman. Teknik-teknik pemahaman pribadi siswa yaitu yang pertama, teknik tes atau teknik pengukuran merupakan penggunaan data dengan menggunakan alat-alat yang disebut tes dan skala. Alat ini bersifat standar atau baku karena telah dibakukan atau distandarisasikan. Karena sifatnya sebagai alat ukur dan telah dibakukan, maka alat ini bersifat mengukur dan hasilnya adalah hasil ukur, dinyatakan dalam angka-angka atau kualifikasi tertentu. Berikut ini beberapa teknik pemahaman siswa melalui tes, yaitu 1. Tes inteligasi atau kecerdasan. Tingkat kecerdasan atau biasa dikenal dengan IQ dapat diklasifikasikan sebagai berikut: A. Superior atau jenius, B. Normal, C. Subnormal. Yang kedua, tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensi seseorang dalam satu jenis aktivitas khusus dalam rentang tertentu. Beberapa macam tes bakat yaitu contohnya seperti seni, olahraga, inteligasi, dan lainnya. Yang ketiga, tes hasil belajar. Tes hasil belajar yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam suatu materi. Dapat berupa tes lisan maupun tulisan. Yang keempat, tes kepribadian. Tes kepribadian yaitu tes untuk mengetahui kepribadian setiap orang yang bersifat individual. Jadi setiap individu itu adalah manusia yang unik. Teknik non-tes. Teknik non-tes adalah cara pengumpulan data yang tidak menggunakan alat-alat baku. Dengan demikian tidak bersifat mengukur dan tidak diperbolehkan angka-angka sebagai hasil mengukur. Teknik ini hanya bersifat mendeskripsikan atau memberikan gambaran. Gambaran yang telah diperoleh dapat dibuat interpretasi, penyimpulan-penyimpulan bahkan dengan kualifikasi tertentu. Berikut ini beberapa teknik pemahaman siswa melalui non-tes. 1. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung perilaku-perilaku siswa. Pengamatan dapat dilakukan pada waktu siswa belajar di kelas, di lab, di perpustakaan, dan lainnya. Ada 2 macam observasi yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu 1. Observasi partisipatif, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pengamat lainnya di mana si pengamat turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh teramat atau siswa yang sedang diamati. Contohnya, guru mengamati tingkah laku siswa sambil ia mengajar. Kelebihan dari observasi ini, teramat atau siswa tidak tahu bahwa mereka sedang diamati
mengerti sehingga perilakunya tetap wajar. Sedangkan kelemahannya ada distribusi perhatian dan pengamat sulit sekali memusatkan kepada dua hal sekaligus. Yang kedua, observasi non-partisipatif, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pengamat lainnya di mana pengamat tidak turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan atau diamati. Contohnya seperti guru mengamati para siswa yang sedang berlatih dengan guru lain. Seperti observasi partisipatif, observasi non-partisipatif juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelemahannya yaitu pengamat dapat memusatkan perhatian kepada teramat, sedangkan kelemahannya yaitu teramat mengetahui bahwa mereka sedang diamati sehingga perilaku mereka tidak wajar atau terlihat tidak natural. Penjelasan selanjutnya yaitu 2. Wawancara. Teknik wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka. Pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya pun diterima secara lisan. Dalam teknik wawancara ada dua macam, yaitu wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung adalah wawancara yang pertanyaannya diberikan kepada responden dan meminta informasi tentang dirinya. Sedangkan wawancara tidak langsung adalah wawancara yang pertanyaannya diberikan kepada responden dan minta informasi tentang orang lain yang memiliki ikatan dengan dia. 3. Angket. Angket juga ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Angket yang bersifat langsung ialah menanyakan diri responden dan yang bersifat tidak langsung ialah menanyakan orang lain yang ada hubungannya dengan responden. 4. Studi dokumenter. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang bersifat dokumen dari dokumen-dokumen yang ada. Biasanya di sekolah sudah ada dokumen tentang siswa seperti dokumen hasil belajar atau prestasi siswa dan latar belakang keluarga siswa. 5. Sosiometri. Sosiometri merupakan suatu alat atau teknik pengumpulan data untuk mengetahui hubungan sosial di dalam suatu kelompok dalam kegiatan tertentu. 6. Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. 7. Studi kasus. Studi kasus merupakan semacam penelitian terhadap seorang atau beberapa siswa yang memiliki masalah. Misalnya, prestasi belajar rendah, tidak ada semangat belajar, atau memiliki kebiasaan yang kurang baik. 8. Konferensi kasus. Konferensi kasus dapat digunakan untuk meneliti siswa yang memiliki masalah atau yang akan diteliti. Sumber data dapat diketahui dari orang-orang. D. Penggunaan hasil pemahaman data atau informasi tentang siswa yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai macam alat atau teknik pengumpulan data tersebut masih kasar dan terpisah-pisah. Perlu pengolahan dan pernyataan. Data berupa angka mungkin perlu diolah lebih lanjut dengan beberapa perhitungan, misalnya mencari rata-ratanya atau modusnya. Data yang berupa deskripsi perlu dianalisis dan digabungkan, yang kemudian ditarik kesimpulan. Data yang telah disimpan perlu disimpan dalam suatu alat yang disebut record. Salah satu bentuk record adalah buku catatan pribadi. Data-data tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan siswa, yaitu sebagai berikut. 1. Pembimbingan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Sebelum memberikan bimbingan, guru atau pembimbing harus berusaha memahami siswa dengan baik. Ada 3 langkah utama dalam pembimbingan siswa, yaitu A. Diagnosis, yaitu langkah untuk mengetahui jenis dan tingkatan kesulitan siswa. B. Prognosis, yaitu memperkirakan bantuan apa yang dapat digunakan untuk membantu siswa mengatasi kesulitannya, memperkirakan berapa lama dan sejauh mana bantuan itu dapat diberikan dan oleh siapa diberikannya. C. Treatment atau pelaksanaan. Berdasarkan skala prioritas yang diberikan pada langkah prognosis, guru atau pembimbing coba memberikan bantuan dengan teknik atau cara yang paling efektif dan efisien. Bantuan efektif
dan efisien adalah bantuan yang diperkirakan memberikan hasil yang paling tinggi. Berdasarkan teknik bimbingan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Bimbingan individual adalah bimbingan yang diberikan kepada individu siswa yang dilaksanakan dalam situasi individual, yaitu hanya dalam situasi berdua siswa dengan pembimbingnya. B. Pembimbing kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada individu siswa dalam situasi kelompok, dua atau lebih dari dua orang siswa. Sedangkan berdasarkan kedalamannya, bimbingan dibagi menjadi tiga, yaitu bimbingan informatif adalah bantuan kepada siswa melalui pemberian informasi. Kalau kesulitan yang dihadapi siswa itu karena kurangnya informasi, ketidaktahuan, maka bantuan cukup dengan memberikan informasi. D. Bimbingan ajustif adalah membantu individu mengatasi kesulitan melalui berbagai bentuk penyesuaian diri dalam kegiatan kelompok. Bentuk kegiatan kelompok ini adalah diskusi, kunjungan kelompok, perwakilan kelompok, orientasi, sosiodrama, berbagai aktivitas kelompok seperti pramuka, OSIS, dan lain-lain. E. Bimbingan terapeutik adalah bimbingan untuk membantu individu yang mengalami kesulitan yang mendalam. 2. Perencanaan dan penyempurnaan pengajaran. Data atau informasi tentang siswa juga digunakan untuk penyusunan dan penyempurnaan pengajaran. Pengajaran yang baik disusun dengan berpedoman pada keadaan, kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Sebelum menyiapkan rencana pelajaran atau satuan pelajaran, guru hendaknya mempelajari rekod siswa. Melalui pemanfaatan rekod tersebut, guru akan memperoleh gambaran umum tentang kondisi dan masalah siswa. Rekod siswa juga dapat digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyesuaian pelajaran dengan perbedaan individu. Setiap siswa memiliki kemampuan, kondisi, kecepatan belajar, dan lain-lain yang berbeda. Oleh karena itu, dikembangkan sistem mentor, yaitu bantuan dari siswa pandai atau kelas tinggi. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah untuk dapat memberikan pendidikan, yaitu bimbingan, pengajaran, dan latihan yang baik kepada siswa, guru, atau pendidik di sekolah, perlu memahami atau memiliki pemahaman yang tepat dan akurat tentang siswanya. Hasil dari pemahaman digunakan untuk pembimbingan siswa, mengoptimalkan perkembangan siswa, menyalurkan potensi siswa, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.